Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 17 November 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hongaria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya, kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih yang tulus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia berkata, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruhnya diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua tahu bahwa ada dua macam kebutaan. Kebutaan mata dan kebutaan hati. Yang pertama menghalangi seseorang melihat dunia, tetapi yang kedua lebih berbahaya, sebab menutup jalan untuk melihat kebenaran dan kasih Allah. Maka melalui Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kita berjumpa dengan seorang pengemis buta di dekat Yeriko. Ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat, maka ia berseru dengan suara keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun orang-orang di sekitarnya mencoba menenangkan dia, orang buta itu tidak menyerah. Ia justru berseru semakin keras, dan Yesus yang mendengar teriakannya berhenti, memanggilnya dan bertanya,
Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka sudah tentu kita bisa bayangkan apa yang akan dikatakan oleh orang buta itu. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Iman yang mendalam dari orang buta itu. Lalu disambut Yesus dengan berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kisah ini sederhana, namun penuh makna rohani. Ia mengajarkan kepada kita tentang iman yang hidup, doa yang tekun, dan kasih Allah yang menyembuhkan. Orang buta di Yeriko bukan sekadar kisah penyembuhan fisik. Ia melambangkan setiap orang yang duduk di pinggir kehidupan, terpinggirkan, kehilangan arah, dan hanya bisa berharap pada belas kasih. Mungkin kita tidak buta secara jasmani, tetapi ada kebutaan rohani yang sering melumpuhkan. Kebutaan rohani itu antara lain tampak dalam buta terhadap kasih Tuhan yang bekerja di balik kesulitan, buta terhadap penderitaan sesama, buta karena kesombongan, iri hati, atau kepahitan. Orang buta ini duduk di tepi jalan, tanda bahwa ia tidak ikut berjalan bersama Yesus. Namun begitu, ia mendengar bahwa Yesus lewat. Ia tidak tinggal diam. Ia tahu ini kesempatan rahmat yang tidak boleh dilewatkan. Ia berteriak, dan meskipun dimarahi, ia terus berseru. Iman sejati tidak pernah takut untuk ditolak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seruan orang buta ini adalah salah satu doa paling singkat dan paling indah dalam seluruh kitab suci. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Doa ini lahir bukan dari teori, tetapi dari pengalaman hidup yang hancur dan penuh harapan. Ia mengenali siapa Yesus, anak Daud, gelar mesianis yang menyatakan iman Yesus adalah Sang Penyelamat. Dalam seruannya ada kepercayaan yang mendalam. Ia tahu Yesus mampu menolong, dan ia tahu ia membutuhkan belas kasih. Doa semacam ini adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Kadang kita berpikir doa harus panjang dan indah. Namun Tuhan melihat bukan banyaknya kata, melainkan ketulusan hati. Satu seruan dari hati yang hancur, Tuhan kasihanilah aku, bisa menggugah hati Allah lebih daripada ribuan kata-kata tanpa iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, yang indah dari kisah ini adalah Yesus berhenti. Di tengah kerumunan di tengah kerumunan besar, Yesus mendengar satu suara iman yang tulus dan berhenti. Inilah wajah Allah yang sejati, Allah yang peduli dan hadir bagi yang kecil dan terlupakan. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan ini bukan karena Yesus tidak tahu, melainkan untuk menumbuhkan iman orang itu. Dan ketika orang itu berkata, "Tuhan, supaya aku melihat," maka Yesus menjawab, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikan, Yesus tidak berkata, "Aku menyembuhkan engkau," tetapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, iman bukan hanya membawa kesembuhan jasmani, tetapi keselamatan rohani. Kebutaannya disembuhkan, tetapi yang lebih penting, hatinya dibuka untuk melihat kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak dari kita yang hidup zaman sekarang memiliki mata yang sehat, tetapi hati yang buta.
Kita melihat banyak hal duniawi, tetapi tidak mampu melihat karya Allah di balik semuanya. Kita melihat masalah, tetapi tidak melihat peluang rahmat. Kita melihat orang lain sebagai saingan, bukan saudara. Kita melihat gereja sebagai kewajiban, bukan rumah kasih. Yesus ingin menyembuhkan kebutaan hati kita itu. Ia ingin membuka mata iman kita agar kita dapat melihat bahwa Allah hadir di tengah penderitaan. Bahwa setiap orang yang kita temui adalah wajah Kristus. Bahwa kasih selalu lebih kuat daripada luka. Ketika orang buta itu disembuhkan, ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Artinya, iman sejati selalu berbuah dalam kesaksian hidup. Ia tidak hanya menerima rahmat, tetapi membagikannya dalam pujian dan kesetiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk terus datang kepada Yesus dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Agar Yesus menyembuhkan kebutaan-kebutaan rohani yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian, iman kita semakin tajam untuk melihat kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup, terutama lewat saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-muridnya yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.